Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mubdi'il mu'id, al-fa'ali lima yurid, al-kabiril muta'al, al-wahidi bila mithal, al-musufi bikulli sifatil jalali wal kamal. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin alladhi arsalahu Allah syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa in ahsanal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita lanjutkan pemirsa sekalian pelajaran kita dalam ilmu akidah. Kita sampai pada bait nazam. Qala nazim rahimahullah wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi 'ishri nasifah fallahu mawjudun qadimun baki mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Berkata an-nazim rahimahullah wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah. Al-mufradat wa ba'du ay ba'da zikril basmalah walhamdalah wassalati wassalam. Jadi wa ba'du di sini ya, ba'du kita ketahui dari dhammah di sini karena ya ini maknanya setelah apa? Ba'da zikril basmalah, setelah mengucapkan basmalah, hamdalah dan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'lam biwujubil ma'rifah. Ketahuilah olehmu akan wajibnya mengetahui, artinya biwujubil ma'rifah, hakikatul ma'rifah. Hakikat daripada ma'rifah. Apa hakikat daripada ma'rifah? Ma'rifat ini yakni pengetahuan. Al-jazmul muwafiqu lil haqq. Keyakinan yang sesuai dengan kebenaran. Andalilin berdasarkan, berlandaskan atas sebuah dalil. Dalil ini bukti atau petunjuk. Walaysa bitaqlid, bukan keyakinan yang dihasilkan berdasarkan taklid. Artinya meniru daripada pendapat orang lain. Liman'ihi fi ilmil aqaid in kana fil muqallid ahliyatun lin nazar. Liman'ihi fi ilmil aqaid, karena taklid dilarang dalam ilmu al-aqidah. In kana fil muqallid ahliyatun lin nazar. Meskipun orang yang bertaklid tersebut memiliki potensi untuk mempertimbangkan dan merenungkan sesuatu. Ahliyatun lin nazar. Bil itlaqi ay min ghairi taqyidin bi ba'dil wujuh. Bil itlaq maknanya apa? Bil itlaq ay maksudnya min ghairi taqyidin bi ba'dil wujuh, tanpa terikat dengan aspek apapun. Bimakna annahu ta'ala mukhalifun lil khalqi fi jami'il wujuh. Dalam artian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluknya pada seluruh seginya. Ar-syarh, satu penjelasan. Yajibu ala kulli mukallafin, wajib atas setiap mukallaf baligh berakal, ya, muslim baligh berakal, an ya'rifa min sifatillahi ta'ala, untuk mengetahui dari sifat-sifat Allah Ta'ala al-wajibah, yang wajib, sifat yang wajib, fi haqqihi, pada hak Allah Ta'ala. Apa makna al-wajib di sini? Wa huwa ma la yutasawwaru fil aqli adamuh. Artinya ma la yutasawwaru fil aqli adamuh, sifat-sifat yang tak terbayangkan oleh akal akan ketiadaannya. Ya. Wal mustahilu fi haqqi, ya, wal mustahila fi haqqi, dan yang mustahil pada hak Allah, apa maknanya huwa? Ya,
wa huwa ma la yutasawwaru fil aqli wujuduh. Sesuatu yang tidak dapat digambarkan di dalam akal, dalam benak kita akan adanya. Itu mustahil. Wal jaiz, adapun jaiz fi haqqi, pada hak Allah Ta'ala, wa huwa ma yasihu fil aqli wujuduhu wa adamuh. Sesuatu yang sah pada akal ada dan tiadanya. Demikian, ya. Wa kadza yajibu alaihi an ya'rifah mithla dzalik fi haqqi Rasul alaihi wassalatu wassalam. Demikian pula wajib atas mukallaf bermakrifat, mengetahui seperti yang demikian tersebut pada hak para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Wa bada'a an-nazim fi hadhihi al-abyati bi dzikri ma yajibu fi haqqihi ta'ala. Dan an-nazim, penyusun nazam, yakni Syekh Al-Imam Ahmad Al-Marzuki, memulai pada bait-bait beliau ini menyebutkan sifat yang wajib bagi hak Allah Ta'ala, wa huwa isruna sifatan mufassalatan katali, yaitu 20 sifat yang dirinci sebagaimana berikut ini. Jadi pemirsa, yang dimaksudkan sifat 20 ini bukan sifat wajib bagi Allah hanya 20 doang, bukan, ya. Jadi segala sifat yang jamal, jalal, kamal, indah, agung, sempurna, itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sifat wajib bagi Allah yang tak terhingga tadi, setidaknya ada 20 sifat penting yang harus kita ketahui. Ini konsep pembelajaran daripada yakni akidah ahli sunnah wal jamaah. Ini ya. Ini Masya Allah ya. Kita di awal pertemuan sudah menyebutkan imam-imam besar dari segala disiplin ilmu syariat, ya, mereka hanya ada 2, ya. Setelah abad ketiga Hijriah itu ada 2 paham akidah, Asy'ari dan Maturidi. Jadi kalau mau cari yang 2 ini, wah bukan Ahlus Sunnah jadinya. Ini hadirin sekalian ya. Jadi kalau antum mulai sebut Al-Imam An-Nawawi, Yahya bin Syarfuddin An-Nawawi Ad-Dimashqi, Al-Imam As-Suyuti, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, itu semua Asy'ari itu. Ya, Al-Imam Izzuddin Ibn Abdissalam, Asy'ari semua itu, imam-imam besar tadi. Jadi kalau dikatakan Al-Imam Asy'ari ini seorang yang sesat oleh faham baru yang baru muncul di dunia Islam, yakni faham Wahabi, ya, orang-orang Wahabi, jangan pakai antum yakni kitab-kitab ulama kami, jangan. Kamu karang sendiri itu, ya, kitab-kitab, ya, dari berbagai macam disiplin ilmu syariat. Nah, ini ya, kita ingin menegaskan, nah inilah akidah dari Pak Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi metode pembelajaran akidah sekali lagi. Nah, yakni kita lanjutkan sifat wajib yang 20 tadi itu, yang pertama adalah wujud. Sifat wujud bimakna thubuti syai'i wa tahaqquqihi wajibun lahu ta'ala li dzatihi la li'illatin. Ya, bimakna thubuti syai' wa tahaqquqihi wajibun lillahi ta'ala li dzatihi. Artinya bermakna ada dan nyatanya sesuatu itu wajib bagi Allah dengan sendirinya. La li'illatin, bukan karena sebab apapun. Ai anna ghairahu lam yu'athir fi wujudihi ta'ala. Maksudnya dalam artian bahwa segala sesuatu selain Allah itu tidak memiliki peran apapun. Segala sesuatu selain Allah tidak memiliki peran apapun. Ya. Jadi inilah yang disebut dengan suatu akidah murni, akidah tauhid. Nih, ya. Amal wujud yakni wujud ghaira dzatika wujudina. Sedangkan makna wujud yang bukan dengan sendirinya, ya, wujud yang bukan dengan sendirinya, kawujudina, seperti wujudnya kita ini, fahuwa bi fi'lihi ta'ala,
Maka ini disebabkan oleh perbuatan Allah Ta'ala. Ya, af'al Allah. Adanya kita, adanya segala sesuatu, adanya alam semesta, seluruhnya. Itu dengan af'al Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa dalilu ala dhalik, wujudu hadhil makhluqati. Dalil atas yang demikian itu adalah wujudnya makhluk. Ya, wujudnya makhluk. Jadi adanya makhluk, tentu adanya khalik. Adanya yang diciptakan, adanya yang maha pencipta. Harus demikian. Walau lam yakun subhanahu wa ta'ala, ma kana syai'un minal khalq. Seandainya tidak ada Allah Ta'ala, ya tidak ada segala sesuatu daripada makhluk. Ya, bagaimana mungkin makhluk itu ada tanpa ada yang menciptakan? Nah, kenapa? Karena tiap makhluk, seluruh makhluk pernah tidak ada. Dalam ketiadaan tentu tidak dapat melakukan sesuatu apapun. Tidak dapat mencipta, tidak dapat berbuat dalam ketiadaan. Ada dulu baru dapat melakukan sesuatu. Nah, keberadaannya tadi itu karena adanya Allah yang menciptakan ia. Demikian. Ya. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, yakni ini dalam surah ya, Taha ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku adalah Allah. Sesungguhnya aku adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Wa qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma wa inna katsiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun. Awalam yatafakkaru fi anfusihim, dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Ma khalaqallahu samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. Ya, tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya illa bil haqqi wa ajalin musamma, melainkan dengan tujuan yang hak dan waktu yang ditentukan. Wa inna katsiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia dengan pertemuan dengan Tuhannya, mereka benar-benar ingkar. Wasu'ila a'rabiyun 'anid dalil. Pernah ada seorang badui, jadi bedakan A'rab dengan Arab. Kalau Arabi, orang Arab. Kalau A'rabi, badui. Yakni mereka yang tinggal di dusun-dusun, di pedalaman padang pasir. A'rabi disebutnya. Pernah ditanya anid dalil, tentang bukti adanya Allah. Faqala, berkata badui tersebut, al-ba'ratu tadulu 'ala al-ba'ir, wa rawthu 'ala al-hamir, wa atharu al-aqdam 'ala al-masir. Fasama'un dhatu abraj, wa ardun dhatu fijaj, wa biharin dhatu amwaj. Ama tadullu 'ala sani'il hakimil qadiril 'alim. Kotoran unta itu menunjukkan adanya unta. Ya. Kotoran keledai menunjukkan adanya keledai. Bekas telapak kaki itu menunjukkan ada sesuatu orang yang berjalan di atasnya. Kemudian langit yang penuh dengan bintang, bumi yang penuh dengan lembah, dan lautan yang memiliki gelombang. Ama tadulu 'ala sani'il hakimil qadiril 'alim. Tidakkah itu semua sudah cukup untuk membuktikan
adanya Sang Maha Pencipta, yang Maha Bijaksana, yang Maha Berkuasa, dan yang Maha Mengetahui. Bahkan pemirsa sekalian, seorang ilmuwan ya yang kita kenal dengan sebutan Albert Einstein, ini ketika diteliti itu atom, ya, dia takjub sekali dengan atom. Ini luar biasa. Teratur sekali, tidak bertabrakan satu sama lainnya. Ya, pasti ada yang maha perkasa, maha mengatur, maha bijaksana, maha memelihara, sehingga tidak bertabrakan atom satu sama lainnya. Ya, kesimpulan dari apa yang dia pikirkan, dia katakan superior reasoning power. Ada zat yang maha perkasa, maha bijaksana, maha mengetahui, yang mengatur alam semesta. Ya, tapi wallahu alam, Albert Einstein itu dia telah masuk Islam atau belum? Ya. Nah, pemirsa sekalian, bahkan yakni Fir'aun sendiri, Fir'aun ini seorang yang zolim, yang jahat, ya, raja zolim, Ramses, ya, Ramses Maneptah, Ramses II ini yang memerintah pada masa Nabi Allah Musa alaihissalam, yang pernah mengaku sebagai Tuhan. Di akhir ajalnya dia menyatakan beriman. Ya, dia menyatakan beriman. Yakni dalam surah Yunus ayat 90, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, hatta idza adrakahul gharaku qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi Banu Israila wa ana minal muslimin. Hatta idza adrakahul gharaq, hingga apabila ya Fir'aun hendak ditenggelamkan, qala, dia berkata, amantu, aku beriman, annahu, bahwasanya la ilaha illalladzi, tidak ada Tuhan selain yang dipercayai, yang diimani oleh Banu Israel, wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang yang berserah diri kepada Allah. Dia baru beriman. Giliran pengen tenggelam baru beriman. Ya, karena memang sudah masuk kepada yakni naza' itu Fir'aun, ya tidak diterima dia punya iman. Ditenggelamkan terus oleh malaikat, matilah dia. Ya. Jadi maka dikatakan al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Hadirin, ya, itulah berkesudahan orang yang tak percaya Tuhan, yang mengingkari wujud Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hadirin? Karena memang ini kita manusia sebagai makhluk Allah, kita tidak bisa melepaskan perasaan adanya Tuhan. Ada tertanam, Allah ciptakan di tiap hati manusia ini rasa keberadaan adanya Tuhan. Insyaallah ini. Bahkan orang-orang musyrik di zaman Nabi pun mereka tak dapat mengelak. Ini orang-orang musyrik di zaman Nabi tak dapat mengelak. Ini ada dalam surah yakni Luqman ayat ke-25, Allah Ta'ala berfirman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Qul alhamdulillahi bal aktsaruhum la ya'lamun. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda. Dan sungguh jika kau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Ya, Nabi diperintahkan, wahai Nabi, kalau engkau bertanya kepada orang-orang musyrik, itu siapa yang menciptakan langit dan bumi? Tentu orang musyrik akan mengatakan, la yaqulunallah. Niscaya pasti mereka akan mengatakan Allah. Ya, walaupun mereka musyrik menyekutukan Allah, tetap mereka mengakui adanya Allah. Karena kalau dibilang yang menciptakan langit dan bumi, Lata, Uzza, Hubal, Manat, tentu ditertawakan orang dia. Ya, maka tetap, ya Allah yang ciptain, tahu dia. Tapi diingkari nuraninya, diingkari kesucian jiwanya. Pengakuan di hati tentang adanya Allah yang maha pencipta, yang maha bijaksana, yang maha memberi, yang mengadakan segala sesuatu bagi kebutuhan umat manusia, diingkari itu. Nih, pemirsa sekalian, ya. Jadi ini yakni ada
paham Wahabi difahami, tuh kan Abu Jahal itu dia beriman, dia bertauhid, tauhidnya tauhid rububiyah. Lucu emang Wahabi ya. Jadi kalau kita baca itu salah satu usul tentang trilogi tauhidnya mereka ya, seakan-akan ya kita bisa ambil kesimpulan kayaknya ini orang nggak punya akal ini ya. Jadi kalau dibilang mukmin bertauhid, ya tentu dia nggak musyrik. Ya, kalau dia bilang dia orang musyrik, berarti dia bukan orang mukmin. Jangan dicampur-campur itu. Abu Jahal mukmin tapi musyrik, ya kagak bisa lah. Ya, dia tidur tapi terjaga, ya dia tidur gimana tidur tapi terjaga? Dia diam tapi bergerak. Ini tanakut, mau disatukan dalam satu keadaan. Ya mustahil sifatnya. Ya. Jadi katakan musyrik, ya musyrik. Dikatakan mukmin, ya mukmin. Siapa yang rusak uluhiyahnya, rububiyahnya pun rusak. Siapa yang rusak rububiyahnya, uluhiyahnya pun rusak. Antara ilah dan rob itu tidak dibedakan. Ya, dalam istiqmal syar'inya itu sama itu. Ya, jadi ketika yakni malaikat munkar nakir menanya di dalam kubur, "Man rabbuka?" Ya munkar nakir tak perlu mengulang. "Wa man ilahuka?" La, rob ya ilah ya rob. Nih, pemirsa demikian ya. Jadi tauhid rububiyah uluhiyah kita Ahlussunnah pakai ya. Jadi makna yakni uluhiyah Allah sebagai Tuhan yang berhak disembah, yang wajib disembah. Rububiyah Allah yang mencipta, memelihara, menjaga alam semesta, ya, semuanya itu. Tapi enggak dibeda-bedakan, ya, Allah sebagai ya dalam makna rububiyah dan uluhiyahnya. Nah, demikian ya. Nah, jadi demikianlah perasaan keberadaan adanya Tuhan di dalam hati kita manusia. Bahkan ada yakni seorang sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah yang bernama Zi'lib al-Yamani. Beliau suatu hari bertanya kepada Sayyidina Ali. Dia berkata, "Ya Amirul Mukminin, pernahkah kau melihat Tuhan?" Yang ditanya, apakah kamu melihat Tuhan? Ya, apa kata Sayyidina Ali? "Bagaimana mungkin aku menyembah sesuatu yang aku tidak lihat?" Penasaran ini Zi'lib al-Yamani. Berarti Sayyidina Ali Amirul Mukminin ini melihat Tuhan. "Bagaimana kau melihat Tuhan?" Ditanya lagi Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Apa jawab Sayyidina Ali? "La tarahul uyunu bimusyahadatil ayan, walakin tudrikuhul qulubu bihaqaiqil iman." Allah tidak dapat dilihat oleh mata dengan pandangan yang nyata. Akan tetapi keberadaannya dapat dijangkau oleh hati dengan hakikat keimanan. Allah jauh tapi tetap bersama segala sesuatu. Allah dekat tapi tak dapat disentuh. Ya hadirin sekalian, ya. Karena jauh dan dekat ini bukan bicara jarak bagi Allah. Karena jarak bicara tempat. Tempat itu makhluk dan Allah tidak butuh kepada makhluk. Ya, dan Allah tidak butuh kepada makhluk. Jadi Allah jangan dikatakan di langit, di bumi, di sana, di sini. Lah. Berkata di mana Tuhan itu merupakan suatu pertanyaan yang tak layak bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk bagaimana Tuhan, mengapa Tuhan? Lah, itu pertanyaan tidak layak bagi Allah. Nah, penting ini. Penting sekali ilmu akidah, pemirsa sekalian. Ya, mudah-mudahan kita bisa terus mempelajari akidah ahli sunnah wal jamaah ini sedalam-dalamnya. Biar kita paham. Karena apa? Karena lewat akidah yang murni inilah akan lahir amalan-amalan salih yang insya Allah makbul, diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pemirsa apa yang dapat kita bahas, kita kaji pada waktu sekarang ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah jaga akidah kita. Sampai mati kita tetap memegang akidah ahli sunnah wal jamaah. Sehingga Allah tutup usia kita semua dalam husnul khatimah. In uridu ilal islah. Wasata'tu wa ma taufiqi illa billah. Alihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.